pagi hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya percaya bahwa ketika kita masing-masing pribadi sudah menyiapkan diri, kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari pagi hari ini dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, mari datang di hadapan Tuhan, datang di dalam hadirat-Nya, karena hanya ada di dalam Yesus ada ketenangan, ada damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada pagi hari ini. Kami tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan atas kami. Setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami adalah anugerah, adalah mujizat-Mu Tuhan. Kami datang pagi hari ini ya Bapa, dengan segenap hati dan kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Kami katakan kami mengasihi Engkau Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Kuduskan kehidupan kami agar kami boleh layak datang di hadapan hadirat-Mu. Berkati jemaat-Mu Bapa, bahkan mereka yang dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan Engkau menyertai mereka, bahkan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami mau buka hati kami Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pemilik hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami Tuhan.
saudara, katakan kasih Tuhan tidak ada batasnya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Dalam kasih Tuhan bagi setiap kita. Besar cinta Tuhan bagi saya dan saudara. hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita di tempat ini mengasihi Tuhan, amin. Bukan karena kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Sungguh kami mengasihi Engkau, Yesus. Aku
Pengakuan kami di hadapan-Mu bukan sekedar pujian kami yang kami naikkan, kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, tetapi betul-betul terjadi yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami. Tuhan Yesus memperhitungkan segala jeripaya kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah setiap hati kami. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan di hari ini menjadi rema, menjadi berkat, tertanam dengan baik di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minggu ini kita dipermasalahkan dengan bencana alam, ya, banjir di mana-mana, dan katanya masih ada genangan di mana-mana, ya, di beberapa titik di Makassar. Tetapi ya kita bersyukur ya atas segala keadaan yang terjadi yang menimpa kehidupan kita. Kita anggap semuanya sebagai berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, satu hal yang akan saya sampaikan di pagi hari ini berbicara tentang kerjakan bagianmu. Seberapa sering dan pernahkah jemaat Tuhan mendengar istilah ini, kerjakan bagianmu? Ada yang sudah pernah mendengar istilah ini? Apa kalimat ini, kata-kata ini, kerjakan bagianmu? Ada yang sudah pernah mendengarkannya? Ya, ya, tidak. Kerjakan bagianmu juga terkadang terkait dengan pemberitaan Injil, ya Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, ya kita tahu semua dan kita percaya Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk taat, setia, dan percaya. Berbicara mengenai suatu mujizat pertolongan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang dinyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan, harus ada bagian kita dan bagiannya Tuhan. Bagian kita yang sudah saya singgung tadi, yaitu taat, setia, dan percaya. Taat berbicara mengenai tidak bertanya dan tidak protes. Sekalian saya ulang, taat berbicara tidak bertanya dan tidak protes. Sama-sama dengan saya katakan tidak protes. Ya, itulah ketaatan. Bagian Tuhan menggenapi janjinya. Bagian kita hanya taat dan setia melakukan firman-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu mengerjakan apa yang menjadi bagiannya kita, dan biarkan Tuhan yang bekerja untuk bagiannya Tuhan. Ya, jangan kita terlalu menyibukkan diri terhadap segala perkara-perkara yang Tuhan kerjakan. Ya, kita lihat Nuh, ya, dia tidak pergi berkebun sambil berharap Tuhan sendiri yang membangun bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Tidak, ya, Nuh tidak membiarkan Tuhan membangun bahtera itu. Dia tidak pergi berkebun, dia tidak pergi berlibur dengan keluarganya untuk membiarkan Tuhan membangun bahtera itu. Ya, orang Israel, bangsa Israel tidak hanya duduk di kemah mereka, berdiam diri di kemah mereka sambil berharap Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko. Tidak, mereka tidak berdiam diri. Ya, Daud tidak diam di padang bersama dengan domba-dombanya sambil berharap Tuhan menghabisi orang Filistin. Tidak. Ya, Daud maju berperang melawan mereka. Dia tidak, sana buat Tuhan, kau yang kerjakan, saya urus domba-dombaku. Tidak. Ya, masing-masing mereka melakukan pekerjaan mereka, masing-masing dari mereka melakukan tanggung jawabnya mereka.
Kita buka di Markus 6 ayat 10 sampai 13. Firman Tuhan tentang Yesus mengutus para rasul-rasulnya dalam memberitakan Injil. Kita buka Markus 6 ayat 10 sampai 13. Saya baca untuk kita semua. Markus 6 ayat 10, kata Yesus selanjutnya kepada mereka, mereka itu kepada rasul-rasul, kepada murid-murid Tuhan Yesus, kalau di situ tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Kita loncat lagi ke Korintus, 1 Korintus 3 ayat 8. Firman kata Paulus kepada jemaat di Korintus, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kadangkala kita merasa putus asa karena apa yang kita kerjakan bagi Tuhan tampaknya gagal. Anak-anak di sekolah minggu, anak-anak remaja yang kita ada tampak gelisah, tidak ada respon. Saya pribadi terkadang saya juga merasa bingung dengan anak-anak remaja di sini. Mereka dengan dunianya sendiri. Saya memutar otak bagaimana saya bisa masuk ke dalam dunianya mereka. Saya tidak bisa memaksa pikiran muda saya, pikiran dewasa saya untuk mereka ikut kepada saya. Bagian saya, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan agar masuk di anak-anak sekolah minggu. Di keluarga kita, para tetangga kita, coba kita perkenalkan Injil kepada mereka. Tapi mereka tampak acuh, mereka tidak peduli terhadap Injil yang kita sampaikan. Bahkan kepada anggota keluarga kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dunia yang kita doakan dengan sungguh-sungguh, ada sebuah hal yang kita doakan dengan sungguh-sungguh sampai tanam lutut, doa puasa, tetapi tidak ada yang terjadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada kalanya dalam hal pemberitaan Injil kita ditolak. Sekali lagi saya ulang, ada kalanya di dalam pemberitaan Injil, di dalam kita menyampaikan firman Tuhan, di dalam kita melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus, ada kalanya kita ditolak. Jadi tidak sedikit juga orang-orang di gereja pusing dan merasa beban dalam menyampaikan Injil itu sendiri. Saya kadang kami biasa bahas tentang memberitakan Injil karena kan ini memang bagi orang-orang ini tugas yang paling susah. Bahkan saya akui saja Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami sekolah teologi, tapi memberitakan Injil sangat susah untuk kami lakukan. Suatu pergumulan, bagaimana caranya kita supaya bisa Injil itu kita sampaikan kepada orang dengan caranya kita sendiri. Ada berbagai macam cara metode penyampaian Injil. Ada ada Kids, pokoknya ada begitu banyak. Ada juga hasil lupa. Ada begitu banyak metode dalam pemberitaan Injil. Dan orang terkadang fokus kepada metode penginjilan itu, padahal sebenarnya kalau kita menginjili, ada caranya kita sendiri. Saya kalau naik Grab, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau dia sudah ngebut, dia sudah balap-balap, saya bilang, Pak hati-hati Miki Pak, saya tidak buru-buru juga orangnya, dan Miki juga buru-buru. Nanti kalau kita kecelakaan mati, masuk di mana Miki? Itu cara saya. Nah dari situ saya akan mulai kalau kita meninggal nanti ini, kita tidak tahu nanti kita syukur-syukur kalau kita masuk surga, kalau kita masuk neraka, bagaimana nih? Kita belum berbuat baik.
Ya, saya dengan pancingan seperti itu akan masuk gitu ya. Masing-masing dari kita punya caranya kita masing-masing, ya. Nggak usah terlalu formal bahasanya kita, tidak usah terlalu pusing dengan metode yang ada. Metode itu hanya membantu kita, ya. Bapak Ibu Tuhan, jadi jangan pusing, ya. Bagian kita bukan sebagaimana bagusnya kita, sebagaimana kerennya kita memberitakan Injil, tidak, ya. Tapi saya sudah injilini orang, tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pusing, ya. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, itu pekerjaan Tuhan. Saya katakan, bagiannya kita memberitakan Injil. Sampaikan Injil itu, sampaikan tahun rahmat Tuhan, sampaikan berita keselamatan kepada mereka. Mereka percaya atau tidak, mereka bertobat atau tidak, itu urusannya Tuhan. Ya, ini harus dipahami Bapak Ibu jemaat Tuhan. Engkau tidak bisa membuat orang bertobat, tidak bisa. Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, jangan sampai karena engkau memberitakan Injil tapi tidak ada perubahan, mereka tidak percaya. Nah, itu pemahaman yang keliru. Pekerjaan Roh Kudus membuat mereka percaya. Bagiannya kita memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Kalau mereka tidak mau percaya, it's okay, tidak masalah, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Itu urusan mereka. Mereka menolak kebenaran. Penginjilan berbicara mengenai bagaimana firman Tuhan dapat disampaikan dan mereka dapat dengar firman itu. Ingat, ini perlu digaris bawahi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya. Kita sebagai orang percaya tidak boleh lupa dengan penginjilan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bangkitkan semangat penginjilanmu, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan caramu sendiri. Sampaikan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan bisa masuk, bisa tersampaikan, mereka dapat mengerti firman Tuhan itu. Biarkan Roh Kudus bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Ya, jangan kita paksa mereka. Percaya kepada Tuhan Yesus, saya kasih uang, percaya Tuhan Yesus. Jangan ada pemaksaan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Adanya pemaksaan bisa terjadi perbuatan, ya. Nanti agamanya kita juga dianggap agak murah, ya, dianggap abal-abal. Agama apa ini? Sempat heboh di TikTok, ya. Di Jepang kalau tidak salah, ibu-ibu datang ke rumah-rumah. Ya pasti Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah tahu. Siapa yang sering ke rumah-rumah? Sudah tahu, ya. Saksi-saksi, saya nggak tahu saksi apa namanya. Yang saya salut dari mereka bukan ajarannya mereka, tapi semangatnya mereka, ya, untuk membawa orang masuk ke dalam apa sih saya bilang setbacknya mereka gitu, ya. Saksi-saksi, pasti Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu, ya. Mereka tuh sangat gemar datang ke rumah-rumah. Ya, pernah juga dulu waktu saya SMA, saya kan belum tahu apa-apa, ya. Saksi-saksi itu datang ke rumah saya. Saya terima, karena memang mama papa saya kan dulu orangnya suka keluar, saya suka sendiri dulu. Saya terima, dengan senang hati saya menyambut mereka. Sudah berapa sering mereka datang, ya. Berlanjut, continue mereka datang ke rumah. Pada akhirnya orang tua saya tahu, ini agak lain ini, ya. Saya sampaikan ke tante saya, ini ada bagus ini pengajaran ini, boleh dipahami. Harus menyampaikan firman Tuhannya. Pada saya bilang, itu salah itu. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus Tuhan. Pada akhirnya itu saya menolak mereka. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu, sekarang ini saya kan sudah pindah rumah ke rumah keluarga saya. Dan posnya mereka itu samping rumah saya. Bahayanya. Nah itulah, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita juga harus selalu berjaga-jaga. Bagian kita apa juga harus selalu berjaga-jaga. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, Rasul Paulus mendorong kita untuk setia kepada tugasnya kita dan menantikan Allah yang memberikan pertumbuhan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi bagiannya kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang terpenting kita tetap setia di tempat di mana kita dipercayakan oleh Tuhan. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, Yesus mengatakan, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ, tetap tinggal. Tetapi kalau mereka menolakmu, mereka tidak menerimamu, pergilah dan kebaskan kasutmu. Pekerjaan kita, bagiannya kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, memberitakan firman Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Bukan membuat orang-orang untuk bisa berubah, membuat orang-orang untuk masuk kepada pengajaran kita. Enggak. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang kita perbuat itu menjadi bagian kita, dan biarlah kita kerjakan dengan tulus hatinya kita. Jangan karena paksaan. Saya menekankan hanya di bagian pemberitaan Injilnya saja, karena kita sudah memasuki akhir zaman, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, saya mau kita semua untuk memperhatikan hal ini dalam pemberitaan Injil. Contoh ya, ada di sini kita anggap ada 30 orang. Satu orang bawa 2 jiwa, dikali 30. Ya, itu sudah banyak orang yang kita sampaikan firman Tuhan ke beberapa orang saja. Itu sudah luar biasa, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Jangan terlalu fokus kepada metodenya. Sekali lagi saya ulang, beritakan firman Tuhan, beritakan Injil dengan cara kita masing-masing. Bagian Tuhan menjamah hatinya, membalikkan hati mereka. Urusan mereka mau percaya Tuhan Yesus, itulah karya Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata ya atas setiap usaha terbaik yang kita lakukan. Melakukan yang terbaik adalah bentuk ketaatan terhadap proses dari Tuhan untuk sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Meskipun ya terkadang juga timbul anggapan bahwa Tuhan seakan diam saja terhadap setiap pekerjaan kita, terhadap setiap hasil jerih payahnya kita. Tetapi marilah lakukan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik yang ada pada dirinya kita. Melakukan segala sesuatu dengan kualitas terbaik tidak akan mungkin membuat kehidupan kita, segala jerih payah kita luput dari perhatian Tuhan. Ini saya mau berhenti memberitakan Injil deh. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Sudah dari tahun 2015 saya memberitakan Injil, toh tidak ada hasilnya. Berarti melakukan yang terbaik ketika hasilnya belum seperti yang diharapkan adalah sebuah tindakan yang harus kita hindarkan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, janganlah kerajinanmu kendor. Terus kerjakan bagianmu, jangan sampai kendor. Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, mari kita menjadi teladan dalam setiap hal yang dilakukan. Tidak cukup diungkapkan hanya lewat perkataan, tetapi tindakan kita juga harus nyata, harus disertai dengan tindakan ya, dan hasil yang luar biasa terhadap segala sesuatu yang sudah dipercayakan Tuhan untuk kita kelola. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak lama-lama ya, intinya saya hanya mengingatkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Jangan terlalu menyibukkan diri, terlalu memaksakan diri untuk mengambil bagiannya Tuhan. Tidak. Siapa yang bisa mengambil bagiannya Tuhan? Tidak ada yang bisa mengambil bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan, bagiannya Tuhan. Bagiannya kita, bagiannya kita. Kita hanya taat, setia, percaya, melakukan firman Tuhan, ya, memberitakan firman Tuhan. Bagiannya kita memberitakan firman Tuhan, pemberitaan Injil,
disampaikan kepada semua orang. Pertobatan, mereka percaya kepada Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Ya, bagiannya kita berdoa, bagiannya Tuhan memberkati. Bagiannya kita terus bekerja. Ya, bagiannya Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Ya, ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Mari kita satu di dalam doa. Kehidupan kami, Bapa di surga, tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan. Tidak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan karena ada banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terkadang kami keliru, terkadang kami lalai dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Terkadang tugas kami hanya taat, setia. Tetapi kami memaksa Tuhan, kami mengambil bagian Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Bangkitkan semangat penginjilan kami bagi orang-orang yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup sesuai dengan firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada kami untuk memberitakan Injil. Bangkitkan semangat penginjilan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh memberitakan firman Tuhan, agar kasih Kristus boleh dirasakan bagi semua orang. Kami tidak pandai berbicara, tapi Tuhan, kami yang percaya Tuhan pasti memampukan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan. Baik, puji Tuhan, iman yang dikasih Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Kita boleh. Saudara, kita akan mendengarkan beberapa info sepekan. Pertama, terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Resa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, studinya, dan buat jemaat Tuhan yang pagi hari ini boleh hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu depan, Bapak Ibu Saudara, minggu terakhir di bulan Februari, kembali kita akan berkumpul beribadah bersama-sama.
dari jam 10 pagi sampai selesai, dan kita akan dilayani oleh Evangelis Elizabeth. Dan minggu depan ada ibadah remaja dan sekolah minggu. Buat anak remaja dan sekolah minggu diharapkan boleh membawa Alkitab ya, bukan Alkitab yang di HP tapi Alkitab dalam bentuk fisik. Baik, demikian info sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Mesker. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau berikan pula kesempatan bagi kami boleh berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau begitu baik bagi kami. Kami mengucap syukur pula lawatan-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Karena itu Bapa di sorga, hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk memberitakan isi hati-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu berbuat banyak tanpa Engkau, tapi kami percaya Engkau memampukan hamba-Mu ini untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, untuk mencari jiwa-jiwa membawa kepadamu Bapa di sorga. Karena itu Bapa di sorga, kami percaya Engkau melihat akan setiap kerinduan kami Bapa. Tuhan, tolong kami Bapa di sorga. Kami sangat terbatas Tuhan, yang berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Engkau mengetahui akan keberadaan hidupnya. Engkau memberkatinya Tuhan. Keluar masuk pintu rumahnya Tuhan memberkati dan menyertai di dalam pendidikannya Tuhan. Engkau pula yang dapat menuntunnya Tuhan untuk dapat menyelesaikan pendidikan yang sedang dilakukannya. Tolong dia Bapa di sorga, apa yang dia butuhkan Tuhan penuhi di dalam kehidupannya. Berdoa untuk keluarganya, orang tuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau pun mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka. Campur tangan di dalamnya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup mengangkat setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengantar kami Bapa untuk membawa jiwa kepada-Mu Tuhan. Kami sangat terbatas Bapa di surga, dan hanya Engkau saja Tuhan yang berkuasa untuk menarik mereka datang dan sujud menyembah-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Tolong Bapa di sorga, kami minta dalam nama-Mu Yesus, bangku-bangku yang kosong di tempat ini Tuhan isi dengan jiwa-jiwa ya Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh hidup jemaat-Mu di tempat ini. Engkau mengetahui akan kehidupan mereka. Engkau yang lebih mengenal kehidupan mereka daripada mereka mengenal dirinya sendiri. Tuhan, tolong Bapa di sorga, bawa mereka untuk semakin memandang Engkau. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami. Tolong mereka Bapa di sorga. Engkau tahu apa yang menjadi halangan mereka. Kalau mereka berada di dalam kelemahan tubuh, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan Tuhan, Engkau bawa mereka di lain kesempatan untuk sama-sama kami menyembah-Mu Tuhan. Bagi mereka yang suam-suam kuku, Tuhan tolong Bapa di sorga, Engkau teguhkan iman percaya mereka kepadamu. Dalam nama Yesus, mereka jadi panas atau jadi dingin sekali Tuhan, sehingga sungguh-sungguh
Kami tidak mampu untuk berbicara banyak Bapa, tetapi Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami untuk membawa jiwa kepadamu Bapa. Bapa yang ada di dalam sorga, berdoa kepadamu untuk hambamu Bapak Pendeta Frans Yosef yang Engkau percayakan untuk membimbing umat gembalaanmu di sini. Tuhan, tolong Bapak di sorga, hikmat daripadamu Engkau taruh dalam kehidupannya, urapan-urapan baru Tuhan Engkau kasih dalam kehidupannya. Tolong Bapak di sorga, berikan kesehatan yang sempurna, umur panjang, keluarga besarnya, istri, anak-anaknya, mantu dan cucu-cucu. Tuhan Engkau pelihara di dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan ada di dalam kehidupan mereka. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, jemaatmu yang berada di dalam kesusahan, Tuhan Engkau hibur mereka. Mereka berada dalam kelemahan, topang mereka Bapa di sorga, karena hanya Engkau yang kami percaya sanggup melakukan semuanya itu. Karena itu kami datang meminta kepadamu Bapa di sorga, kami klaim janjimu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu bersama kami yang selalu berharap kepadamu. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, kota kami tercinta. Tuhan, Engkau melihat akan pergumulan yang dialami. Kami minta dalam namamu Yesus, jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, hikmat yang berasal daripadamu Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan. Tanamkan roh takut akan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kembalikan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bangsa dan negara kami serta kota kami tercinta ada di hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur pula kepadamu kalau kami boleh memberikan persembahan yang ada dalam kehidupan kami, sebesar apapun itu Tuhan. Kami mohonkan berkat atasmu, Engkau gantikan berlipat-lipat ganda, yang memberikan apa yang menjadi hakmu berupa persepuluhan. Tuhan, Engkau yang melihatnya, gantikan itu Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, berlimpah-limpah dalam kehidupan umatmu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau akan memberikannya. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan terpisah dari tempat ini. Penyertaan-Mu kami perlukan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kami pulang, tibakan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dengan keadaan selamat sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa dan ajaib, kami bawa doa ini kepadamu. Haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia.
kami berharap, tak pernah berhenti kami memohon. Biarlah benih firman Tuhan yang telah ditabur oleh hamba-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Engkau juga sudah memberkati setiap umat-Mu yang Kau kasihi. Mereka yang datang dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Mereka yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa darah. Dan mereka yang susah sudah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu. Bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur-Mu, setiap kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, Engkau juga sudah memberkati setiap kami, sehingga kami diubahkan menjadi pendengar dan pelaku firman, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan setiap umat-Mu yang Kau kasih. Dan sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan terpukulkah oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi, siang, hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.